ini pertanyaan, bagaimana dengan tidak memikirkan masa depan? Kalau tadi kan kita ngomonginnya masa lalu, masa lalu. Mm. Kan tadi kata Kang Zen ada Ya, ya, satu masa, sebetulnya yang ada tuh adalah hari ini, nggak ada masa ya lalu, betul. masa depan. Bagaimana dengan tidak memikirkan masa depan, Kak? Katanya. Misal dari pengalaman kita, kalau kita nggak punya uang, kita dijauhi, kita tidak bisa beli makan dan sebagainya. Nah, jadinya kita tuh selalu mengkhawatirkan masa depan karena pernah mengalami sesuatu yang kurang baik. Heeh. Oh, Nah, bagaimana kalau masa lalu mempengaruhi masa depan gitu? Atau iya, mikirin masa depan? Heeh. dengan tidak memikirkan masa depan, pertanyaannya seperti itu. Oh, dengan tidak memikirkan masa depan. Ya, sebetulnya yang kalau kalau yang tepat, yang paling tepat kalau pakai tadi ya, pakai pendapat bahwa kita tuh sebetulnya rasional atau mengarah kepada rasional, harusnya kita fokus di saat ini. Hmm. Katakanlah kita punya kekhawatiran, duh aku takut masa depan aku nggak punya uang. Dan gara-gara aku nggak punya uang, aku dijauhi. Dan gara-gara aku dijauhi, kemudian orang-orang menghindari, membenci. Gara-gara orang membenci, aku tidak punya eksistensi. Dan gara-gara tidak punya eksistensi, aku jadi depresi. Gara-gara depresi, aku bakal bunuh diri. Nah itu namanya, kalau dalam filsafat itu namanya slippery slope. Pikiran yang dibuat-buat pada sesuatu hal yang nggak ada, yang kemudian kita bikin depresinya saat ini. Jadi kan, ya udah aja fokus ke apa yang bisa dikerjakan sekarang supaya bisa punya uang. Jadi ini malah mikir saat ini dibuang waktunya untuk mikirin gimana kalau nggak punya uang, nggak punya teman, nggak punya ini, nggak punya. Nah itu kan contoh kemudian kita menghancurkan saat ini gara-gara mengkhawatirkan masa depan. Makanya rumusnya, bukan rumusnya ya, fenomenanya sebetulnya sederhana. Orang-orang yang masih dibajak saat ininya oleh masa lalu Mhm. adalah orang-orang yang banyak penyesalan, penuh penyesalan. Nah apa Hmm. yang terjadi di masa lalu nih kok sampai menyesal? Nah, orang-orang yang kemudian saat ininya di-hijack atau dibajak oleh masa depan adalah orang-orang yang terlalu ketakutan, orang yang penakut, orang yang banyak khawatir. Ada apa kok di saat ininya kok bisa takut dan khawatir gitu. Nah, kalau ternyata dua kondisi ini masih bisa dikontrol, ya udah kita fokus saat ini. Yuk kita kendalikan. Udah kita bikin program saat ini ngapain. Itu masih dalam batas sadar dan aman. Jadi teman-teman sudah bisa berdamai gitu. Tapi kalau kok tetap Kang, aku udah melakukan ini, aku udah kerja, si suara-suara itu, bayangan itu, pikiran itu masih terus masuk. Butuh fasilitator itu. Nggak bisa sendiri. Karena Datang ya ke akan pusing sendiri, ngomong sendiri, ngejawab sendiri, nggak dapat jawabannya sendiri, muter-muter di kepala, pusing. Oke, berarti datang ke ahlinya ya, Kang ya. Mm-mm, betul. Ahlinya Jangan bisa. ragu lah. Untuk Jangan konseling, untuk konsultasi itu jangan ragu. betul. Konsultasi ke silahkan teman-teman di kotanya teman-teman mungkin banyak ada tempat konseling atau mau ke Kampung Hening juga boleh. Mm-mm, Kampung bisa. Hening membuka konseling online dan offline. Kalau yang teman-teman di luar kota bisa online ya. Nanti silakan hubungi nomor Kampung Hening.